Kembali bersama Jarod Saiful Hidayat dalam DBS To The Point. Mas Jarod, kita masih punya beberapa grafis yang akan disampaikan oleh rekan saya Dodi. Dodi, apa yang Anda mau sampaikan sebetulnya? Ya, Bang Don, kali ini kita akan bicara soal angka dan juga persentase-persentase. Ini beberapa hasil survei. Yang pertama kita lihat dulu aspek apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini adalah hasil survei Laboratorium Psikologi UI tanggal 9 Juni sampai 28 Juli 2016. Yang pertama adalah kapabilitas, gitu. Artinya harus mempunyai kapabilitas untuk mengelola DKI Jakarta, nilainya 45,85%. Kemudian yang kedua adalah integritas, itu kedua 27,07%. Kemudian harus berani, harus punya keberanian untuk mengelola DKI Jakarta 9,17%. Dan kemudian yang terakhir harus tegas, yaitu 7,42%. Nah, selain itu kita juga akan melihat seperti apa penilaian terhadap kinerja Ahok dan juga Jarod. Yang pertama kita lihat dulu kinerja Ahok. Sebanyak 68,72% mengaku puas dengan kinerja Basuki Cahayapurnama. Kemudian sebanyak 27,7% mengaku tidak puas dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab 3,58%. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa kinerja dari Jarod Saiful Hidayat. Ya, sebanyak 52,05% mengaku puas dengan kinerja Pak Jarod, kemudian 27,43% tidak puas, dan yang terakhir tidak tahu dan tidak menjawab itu 20,52%. Demikian, Bang Don. Good. Dodi, saya ingin tanya Anda sebetulnya, karena kan orang ramai sekali mengeritik soal kesantunan dan ketidaksantunan, bukan? Dan angka di dalam survei Laboratorium Psikologi Politik UI ini itu tidak keluar, karena kalau lihat kepribadian itu yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin Jakarta adalah satu tadi Anda baca kapabilitas, kedua integritas, ketiga berani, keempat tegas. Saya ingin dapat komentar dari Anda sebagai warga Jakarta yang... mungkin kesantunan ada di peringkat 5 atau 6, kayak saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas memang yang paling penting itu, dan semuanya mungkin bisa mewakili apa saja yang sudah diperlihatkan oleh pasangan Ahok dan Jarod selama ini, adalah ya tadi, bahwa mereka punya integritas, kemudian punya kapabilitas untuk mengelola Jakarta, dan berani dan juga tegas tadi, begitu, Bang Don. Wah, Anda mungkin masih ada lagi komentar tentang grafis itu? Ada satu lagi sebetulnya, Bang Don, yang ingin saya tanyakan. Mungkin Bang Don juga bisa bertanya kepada Pak Jarod nih. Tadi soalnya kalau kita lihat angkanya untuk yang tidak tahu atau tidak menjawab, itu ke Pak Jarod masih cukup tinggi tuh, 20,52%. Sedangkan kalau Ahok yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 3,58% itu. Angkanya masih cukup tinggi. Angka tentang apa tadi, sorry? Yang terkait dengan kinerja. Kinerja. Pak Jarod itu tidak tahu dan tidak menjawab itu sebanyak 20,52%. Oke, Dodi, terima kasih karena Anda sudah melakukan memberikan presentasi yang sangat bagus untuk diskusi kita kali ini. Nah, saya lanjutkan dengan Mas Jarod. Komentar Anda. Begini, saya sadar betul bahwa saya posisi sebagai orang nomor 2 gubernur, yang tugasnya adalah berusaha membackup dan ya menutup kelemahan-kelemahan dari DKI 1, Pak Ahok. Ya, satu. Yang kedua, maaf Bang, saya terbuka aja sih. Sebetulnya saya ini agak pemalu. Artinya kan tidak terbiasa tampil di media tuh, enggak. Kalau bisa kita itu belajar apa yang dilakukan oleh Pak Ahok, dan kemudian saya bekerja dalam kutip sunyi gitu ya. Kalau bisa tidak ketahui, karena banyak sekali yang saya kerjakan itu memang tidak perlu diketahui oleh media. Mas Jarod, biasanya kan kepala itu nomor 1 kan? Ya. Nomor 2 itu adalah di leher. Ya. Dan itu cuma lewat, masuk ke perut, bukan? Ya. Orang hanya bisa lihat kepala gitu. Ya. Dan itu leher itu hanya sekedar lewat gitu. Kira-kira begitulah gambaran tentang menjadi orang kedua. Apakah benar? Orang nomor 2 itu membantu full. Full. Orang nomor 1. Tapi juga masih punya kepala. Artinya, lah ya dong. Ya, jangan awak dan sikil aja, jangan badan dan kaki aja. Betul. Tapi kita juga memberikan masukan pada Pak Ahok. Dan sebagai pasangan kita juga beberapa kali berbeda pendapat. Tapi ini selalu menjadi pertanyaan sebetulnya.
Karena orang akan berbicara tentang chemistry Anda dengan Ahok. Kan banyak sekali pasangan kepala daerah, entah gubernur atau bupati atau wali kota, itu pecah kongsi biasanya. Ya. Anda itu tampak baik-baik saja, sebetulnya apa yang membuat, bagi saya kalau lihat cara Ahok tuh deal dengan Ahok itu tidak gampang. Betul, itu kan hanya gaya komunikasi dia. Gaya komunikasi. Tapi saya tahu hatinya itu baik kalau lagi tenang. Kita dulu tenang ya. Begini, Bang Don. DKI ini kan showcase bagi daerah-daerah yang lain, ya. Kaca bagi daerah yang lain. Saya betul-betul menerapkan prinsip di dalam pemerintahan itu ada moral pemerintahan, ada etika pemerintahan, ya. Saya berusaha betul untuk bisa beradaptasi dengan gubernur, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi dalam tanda kutip gegeran, berkelahi, ya, berbeda pendapat yang sangat tajam, ya, bahkan terjadi kan ini ya, yang nantinya ini akan dilihat oleh daerah yang lain. Tidak boleh, karena saya tahu ya kemarin itu Kemendagri merilis informasi ya data 92% itu kepala daerah dan wakilnya itu pecah kongsi. Hanya 8% yang tidak, ya. Okay. Jadi kami berusaha itu. Yang kedua, menyatukan dua orang itu tidak mudah memang. Tapi saya punya 3 jurus lah untuk bisa berpasangan dengan orang. Ya kita harus serasi. Yeah. Serasi itu ya masing-masing orang itu kan punya kelemahan, punya kelebihan, ya. Bagaimana saya bisa menutupi kelemahannya Pak Ahok, ya, dan kemudian mengupgrade, memaksimalkan potensi dia. Ya kemampuannya kan luar biasa. Dia berani tekat bla 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 bla. Selesai sebetulnya, ya toh. Mas Jarod, kita tidak lagi.